Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua yang kakak sayangi karena Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sudah sejauh mana nih persiapan kalian untuk menghadapi UTBK 2022? Di video kali ini, kakak akan membahas beberapa soal TPS UTBK tentang pengetahuan kuantitatif. Soal yang akan kita bahas di video kali ini yaitu tentang materi matriks. Untuk materi matriks ini, kakak buat menjadi 2 video ya. Di video pertama ini kita akan membahas 3 tipe soal, sedangkan untuk tipe soal lainnya akan dibahas di video bagian kedua. Sebelum memulai mengerjakan soal, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Diketahui ada 2 matriks yaitu matriks A dan matriks B. Jika A kuadrat sama dengan XA ditambah YB, maka nilai X per Y-nya adalah. Langsung saja kita kerjakan dari informasi yang kita ketahui di soal bahwa A kuadrat sama dengan XA ditambah YB. A kuadrat sama dengan XA ditambah YB. Bagaimana cara menghitung A kuadrat atau matriks A ini kita kuadratkan? Yaitu dengan cara mengalihkan matriks A sebanyak 2 kali, ya. Bukan dengan cara mengkuadratkan masing-masing elemen yang ada di matriks A ini. Kita tuliskan kembali ke lembar jawaban di sini ya. Berarti A kuadrat itu sama dengan matriks A, kita tuliskan elemennya terlebih dahulu. Kita kalikan lagi dengan matriks A, tuliskan lagi elemennya. Nah, sama dengan X dikali matriks A ditambah Y dikalikan dengan matriks yang B. Ini ya. Sudah? Apakah kalian masih ingat bagaimana cara mengalihkan dari 2 matriks? Pertama-tama, kita cek dulu ya, apakah kedua matriks ini bisa dikalikan? Matriks yang pertama itu berukuran 2 kali 2. Matriks A berukuran 2 kali 2. Kita mau kalikan dengan matriks A yang ukurannya 2 kali 2 juga. Syarat kedua matriks ini dapat dikalikan yaitu kolom di matriks yang bagian depan harus sama dengan baris di matriks yang bagian belakang. Dan ini kan sudah sama ya. Berarti kedua matriks ini dapat kita kalikan. Kemudian nanti hasil kali dari kedua matriks ini atau A kali A ini yaitu matriks yang berukuran 2 kali 2. Dilihat dari sini ya. Sekarang kita lanjutkan hitungannya. Cara mengalihkan 2 matriks ini yaitu pertama, untuk matriks yang di bagian depan atau matriks yang pertama kita pisah berdasarkan baris. Sedangkan untuk matriks yang kedua kita pisah berdasarkan kolom. Berikutnya kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama. Bagaimana cara mengalinya? Sesuai dengan urutannya ya. Jadi di sini elemen 2 kita kalikan dengan elemen 2. 2 dikali 2, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan dengan yang negatif 1. Sudah, ini menjadi elemen yang pertama, yaitu di baris pertama dan kolom pertama. Kemudian kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua, hasilnya menjadi 2 dikali 3 ditambah dengan 3 dikali negatif 2. Selanjutnya kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama, hasilnya menjadi negatif 1 dikali 2 ditambah dengan negatif 2 dikali negatif 1.
elemen yang terakhir kita perlu mengalihkan baris kedua dengan kolom kedua sehingga menghasilkan negatif 1 dikali 3 ditambah negatif 2 dikali negatif 2. Oke, ini hasil ruas yang sebelah kiri ya. Sama dengan untuk ruas yang sebelah kanan, X dikali matriks A berarti kita akan mengalihkan X dengan masing-masing elemen yang ada di matriks A ini, sehingga akan menjadi 2 dikali X, 2X, 3 dikali X itu 3X, X kali negatif 1 menjadi negatif X dikali negatif 2 menjadi negatif 2X. Ditambah dengan, ya ini pun sama ya, masing-masing elemennya kita kalikan dengan Y, menjadi 8Y, 12Y, negatif 4Y, dan negatif 10Y. Sekarang, mari kita sederhanakan hitungan di ruas yang sebelah kiri ini ya. 2 dikali 2 itu 4. 3 dikali negatif 1 menjadi negatif 3. 2 dikali 3, 6. 3 kali negatif 2 menjadi negatif 6. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Ini menjadi positif 2, negatif 1 kali 3, negatif 3, negatif 2, dikali negatif 2 menjadi positif 4. Nah, untuk ruas yang sebelah kanan, karena kedua matriks ini memiliki ukuran yang sama, yaitu 2 kali 2, maka dapat kita jumlahkan ya, yaitu dengan cara menjumlahkan masing-masing elemen yang seletak. 2X ditambah dengan 8Y. 3X ditambah dengan 12Y. Negatif X ditambah dengan negatif 4Y, atau bisa kakak tulis langsung menjadi negatif X dikurang 4Y. Negatif 2X kita jumlahkan dengan negatif 10Y. Sudah? Untuk ruas yang sebelah kiri ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 4 dikurang 3 itu 1, 6 kurang 6, 0. Negatif 2 tambah 2, 0, negatif 3 tambah 4, hasilnya 1, sama dengan ruas yang sebelah kanan tetap ya. Jadi kalian salin saja lagi kembali persamaan yang ada di atas. Hasilnya menjadi seperti ini, kita dapat menggunakan konsep kesamaan dua matriks, sehingga elemen-elemen yang seletak akan bernilai sama. Di sini kita akan memiliki 4 persamaan, yaitu yang 2X tambah 8Y sama dengan 1, 3X tambah 12Y sama dengan 0, negatif X dikurang 4Y sama dengan 0, dan negatif 2X dikurang 10Y sama dengan 1. Sekarang kita lanjut, lihat apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan adalah nilai X dibagi Y. Kebetulan di soal ini, untuk mendapatkan nilai X dibagi Y, kita tidak perlu mencari nilai dari masing-masing variabel tersebut. Karena kalau kalian perhatikan di sini ya, kakak ambil di persamaan yang menjadi sama dengan 0. Misal yang ini, negatif X dikurang 4Y sama dengan 0. Ini kalau kita pindahkan, yang X ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 4Y sama dengan X. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, kakak bisa langsung mengarahkan ke yang ditanyakan di soal, yaitu X dibagi Y. Negatif 4Y sama dengan X. Maka, variabel Y ini, kalau kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, kan jadi pembagi seperti ini ya. Dan hasilnya di ruas sebelah kiri hanya tinggal negatif 4 saja. Oke, kita sudah mendapatkan jawabannya. Maka nilai X dibagi Y sama dengan negatif 4. Jawabannya yaitu yang A. Sampai sini, semoga sudah bisa cukup dipahami. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Diketahui ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan, determinan dari matriks AB sama dengan 9, maka nilai X1 tambah X2 sama dengan. Sebelum kita mengerjakan soal ini, kakak ingin mengingatkan kembali
tentang salah satu sifat yang ada di matriks, yaitu tentang sifat determinan matriks ya. Determinan dari matriks A kali B sama dengan determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Nah, sifat ini akan kita pakai untuk mengerjakan soal yang kedua. Di soal tersebut diketahui bahwa determinan A kali B sama dengan 9. Atau dapat kita pisahkan seperti ini ya. Determinan A dikali determinan B sama dengan 9. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara mencari nilai determinan suatu matriks? Iya, betul. Yaitu dengan cara kalian kalikan elemen yang ada di diagonal utama 1 dikali negatif X. Kakak langsung tulis hasilnya saja ya, menjadi negatif X. Kemudian dikurang dengan hasil kali diagonal samping. 2 dikali negatif 1 hasilnya menjadi negatif 2. Sudah, ini adalah determinan dari matriks A dikali dengan determinan dari matriks B. Kalian kalikan elemen yang ada di diagonal utama, negatif 1 kali 6 menjadi negatif 6, dikurang dengan hasil kali elemen yang ada di diagonal samping, negatif 3 kali X menjadi negatif 3X, sama dengan 9. Kita sederhanakan dulu yang di masing-masing kurung ini ya. Di kurung yang pertama, ini dapat kita sederhanakan menjadi negatif X ditambah 2. Kurung yang kedua, kita dapat sederhanakan menjadi negatif 6 tambah 3X sama dengan 9. Berikutnya, kita akan mengalihkan kedua persamaan ini yaitu dengan cara kali pelangi. Negatif X kali negatif 6, kemudian nanti negatif X dikali 3X, 2 dikali negatif 6, dan 2 dikali 3X. Sekarang kita tuliskan yuk hasilnya. Negatif X dikali negatif 6 menjadi 6X. Negatif X dikali 3X menjadi negatif 3X kuadrat. 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12. 2 dikali 3X menjadi positif 6X. Sama dengan 9. Selanjutnya kita sederhanakan dulu bagian ruas yang sebelah kiri. Apakah ada yang bisa digabung? Ada ya, yaitu yang 6X dengan 6X ini. Kalau kakak tuliskan berurutan dari variabel yang pangkatnya tertinggi menjadi negatif 3X kuadrat. Nah, yang bisa kita jumlah yaitu yang 6X tambah 6X, hasilnya menjadi 12X dikurang 12. Langsung saja ya, yang 9 ini kakak pindah ke ruas sebelah kiri, karena pada akhirnya persamaan ini akan menjadi persamaan kuadrat, sehingga kita harus membentuk salah satu ruasnya menjadi sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan lagi menjadi 3X kuadrat tambah 12X dikurang 21 sama dengan 0. Nah, untuk lebih memudahkan hitungan, karena di sini, kita sudah mendapatkan persamaan kuadrat yang dimaksudkan di soal. Kemudian, kita lihat dulu yuk, apa yang ditanyakan di soal. Nilai dari X1 tambah X2 sama dengan, untuk tipe soal yang seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu mencari nilai dari X1 dan X2 terlebih dahulu, karena ada rumus langsungnya kan untuk mendapatkan nilai X1 tambah X2. Kakak tuliskan dulu ya. Jika ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita dapat langsung mencari nilai dari X1 tambah X2 atau jumlah dari akar-akarnya menggunakan rumus negatif B per A. Sedangkan untuk X1 kali X2 atau hasil kali akar-akarnya ya, yaitu sama dengan C per A. Dengan A, B, C di sini adalah koefisien-koefisien yang ada di persamaan kuadrat tersebut. A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, dan C ini adalah konstanta. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu mencari nilai X1 dan X2-nya. Jadi langsung pakai rumus ini aja ya. Maka, langkah lanjutannya yaitu
Kalau diketahui persamaan kuadratnya x kuadrat kurang 4x tambah 7 sama dengan 0, atau di sini dapat kita tuliskan nilai A-nya itu berapa? 1 di sini ya, koefisien x kuadratnya 1. B-nya sama dengan negatif 4. B itu adalah koefisien x. Sudah, C-nya yaitu 7. C-nya sama dengan 7. Konstantanya 7. Sekarang kita langsung cari nilai x1 tambah x2 menggunakan rumus yang sudah ada di sini, yaitu negatif B per A. Menjadi sama dengan negatif B-nya berapa? Negatif 4 per A-nya itu 1. Kita sederhanakan menjadi 4 per 1. 4 per 1 itu berapa sih? Sama dengan 4. Nah, sudah ya? Sudah ketemu jawabannya. Jadi nilai x1 tambah x2-nya sama dengan 4. Nah, mohon maaf, di sini tidak ada ya pilihan 4. Mungkin kakak ada salah ketik soalnya, tapi jawaban akhirnya yaitu 4. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, langsung saja kita kerjakan ya. Kita tuliskan kembali persamaan tersebut di bawah sini ya. Matriks yang pertama sudah dikalikan dengan matriks yang kedua, dikurang dengan matriks yang ketiga, sama dengan 3 kali matriks ini. Dah. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang bagian perkalian ini. Sekarang kita kalikan nih matriks yang pertama dengan matriks yang kedua, sehingga hasilnya menjadi x kali 3. 3x ditambah 1 kali 5 itu 5, x kali 1, x 1 dikali 0 itu 0. Tambah 0 jadinya ya. Negatif 2 kali 3, negatif 6 hasilnya 0 dikali 5 itu 0. Kemudian kita kalikan yang terakhir nih. Negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2 tambah 0 kali 0 itu 0. Dikurang dengan matriks yang ini tetap tidak kita ubah persamaannya sama dengan, kemudian untuk ruas yang sebelah kanan dapat kita kalikan sehingga hasil menjadi 3 kali 2 itu 6, 3 kali 0, 0, 3 kali negatif 1, negatif 3, 3 kali negatif 2 menjadi negatif 6. Untuk matriks yang pertama ini dapat kita sederhanakan menjadi 3x tambah 5, ini jadi x saja, yang ini menjadi negatif 6 saja, ini menjadi negatif 2. Kurang 2x, kemudian negatif 3, 4. Berikutnya kita sederhanakan lagi untuk ruas yang sebelah kiri, kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. 3x tambah 5 dikurang 2. Kemudian x dikurang x. Negatif 6 dikurang negatif 3. Lalu negatif 2 dikurang 4. Sama dengan 6, 0, negatif 3, negatif 6. Kita sederhanakan kembali ruas yang sebelah kiri. 3x, 5 dikurang 2 jadi positif 3, x kurang x itu 0. Negatif 6 tambah 3 menjadi negatif 3, negatif 2 kurang 4 jadi negatif 6. Sudah ya? Nah, di sini dapat kalian lihat nih, kesamaan dari dua matriks ini, 0, 0 juga, yang ini negatif 3 juga, negatif 6, negatif 6 juga. Nah, kan kita mau mencari nilai x, maka persamaan yang perlu kita tuliskan adalah yang ini ya, 3x tambah 3 sama dengan 6. 3x tambah 3 sama dengan 6, 3x sama dengan 6 kurang 3, 3x jadi sama dengan 3, maka nilai x-nya sama dengan 3, kita bagi 3, hasilnya sama dengan 1. Sudah? Kalau nilai x-nya sudah ketemu, kita kembali lagi, perhatikan kalimat di soalnya, yang tanya apa? Nilai x yang memenuhi. Oke, karena yang ditanyakan hanya nilai x-nya saja, maka sudah selesai hitungan kita, cukup sampai sini. Nilai x-nya yaitu sama dengan 1. Karena bisa jadi yang ditanyakan di soal itu ada pertanyaan lebih lanjut ya. Mungkin saja yang ditanyakan adalah nilai dari 5x dikurang 2 adalah berapa, seperti ini, maupun persamaan lainnya.
Jadi kalian hati-hati pada saat mengerjakan soal, teliti juga membaca soalnya. Apa yang ditanyakan di soal tersebut? Apakah langsung nilai X yang dicari atau ada persamaan lanjutan yang harus kita temukan? Oke, untuk soal yang ketiga, maka jawabannya adalah 1, yang A. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga penjelasan yang kakak berikan mudah untuk kalian pahami dan juga dapat kalian aplikasikan untuk mengerjakan soal-soal lainnya. Amin. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.